Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ratna Prameswari Heridinya dengan NIM 04241084. Saya dari kelas Sinyal Sistem C. Di sini saya akan menjelaskan materi yang ketiga, yaitu konvolusi sinyal kontinu. Konvolusi sinyal kontinu adalah proses yang menggambarkan bagaimana suatu sistem merespon sinyal masukan yang diberikan ke dalamnya. Kita akan lihat satu persatu, mulai dari sinyal input, respon impuls, sampai hasil konvolusinya. Pertama, kita memperhatikan grafik yang paling atas, yaitu sinyal input XT. Sinyal ini bentuknya seperti segitiga yang naik dari 0, lalu mencapai puncaknya di waktu 2 detik dan langsung turun lagi ke 0. Artinya sinyal ini cuma aktif dalam waktu singkat dari 0 sampai 2 detik saja, dan di luar rentang itu nilainya adalah 0. Kita bisa anggap sinyal ini sebagai masukan sesaat yang diberikan ke sistem. Contohnya seperti sinyal tegangan yang muncul sebentar lalu hilang. Selanjutnya, pada grafik tengah, kita bisa lihat respon impuls HT. Respon impuls ini menunjukkan bagaimana sistem bereaksi terhadap sinyal pendek atau sinyal delta. Bentuknya mulai dari nilai paling tinggi di waktu 0, lalu menurun perlahan sampai 0 di waktu 5 detik. Artinya, ketika sistem diberi sinyal masukan sesaat, sistem ini memberikan reaksi yang cukup besar di awal, dan efeknya makin lama makin kecil hingga akhirnya menghilang. Bisa dibilang sistemnya mempunyai efek memori. Dia langsung berhenti bereaksi, tetapi pelan-pelan mereda seiring waktu. Dan selanjutnya adalah grafik yang paling bawah, yaitu hasil konvolusi YT, atau bisa ditulis YT sama dengan XT dikali HT. Hasil konvolusi ini adalah sinyal keluaran dari sistem setelah sinyal input XT diproses oleh sistem dengan respon impuls HT. Jika dilihat dari bentuknya, hasilnya seperti lonceng mulai dari 0, naik ke puncak, lalu turun lagi ke 0. Bagian puncak dari YT ini muncul ketika sinyal XT dan HT saling tumpang tindih paling besar. Artinya, pada saat itu, efek gabungan dari keduanya paling kuat. Setelah itu, saat XT mulai berakhir dan sudah tidak overlap dengan HT, nilai YT akan mulai turun kembali ke 0. Secara sederhana, konvolusi itu bisa dibayangkan sebagai campuran dua sinyal. Satu sinyal digeser terhadap sinyal lainnya, dan tiap titiknya dikalikan dan dijumlahkan hasilnya. Dari proses itu, kita dapat sinyal baru, yaitu keluaran YT, yang menggambarkan bagaimana sistem merespon input secara keseluruhan dari waktu ke waktu. Dari simulasi ini, dapat disimpulkan bahwa bentuk keluaran YT sangat bergantung pada bentuk sinyal input dan respon impuls sistemnya. Jika sinyal inputnya makin melebar atau respon impulsnya makin panjang, maka hasil konvolusinya juga akan lebih lebar. Sebaliknya, jika dua-duanya singkat, hasilnya juga akan lebih singkat. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.